Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, adik-adik peserta didik kelas 4 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan melindungi adik-adik semua dari musibah, dari wabah yang masih melanda di kota Ende kita tercinta ini. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Ustadz jelaskan pekan lalu bahwa pada hari ini kita akan memulai materi kita yang pertama. Adapun materi yang pertama pada pelajaran hari ini yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu kita akan mempelajari mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, kita akan mempelajari dakwah dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, baiklah adik-adik, sebelum kita memasuki inti dari pembelajaran kita pada hari ini, Ustadz akan memetakan dulu konsep yang akan kita pelajari untuk 2 pertemuan ke depan ini. Nah, inti dari pembelajaran ini kita akan membahas mengenai dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari itu kita akan mempelajari 2 tema penting, yaitu kita akan mempelajari dakwah pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, dan tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW yang kita akan pelajari di pekan depan nanti. Nah, pada pekan ini kita akan mempelajari dakwah pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenai dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Baiklah adik-adik, kita langsung saja. Pada poin pertama di sini kita akan membahas mengenai dakwah pada awal kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Adik-adik peserta didik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk memperbaiki akidah, yaitu untuk memperbaiki akidah dan akhlak masyarakat. Nah, terutama bagi masyarakat Quraisy pada waktu itu di Mekah yang jauh dari agama Islam. Nah, pada waktu itu masyarakat Quraisy itu jauh dari agama Islam. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, mengutus nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki akidah dan akhlak masyarakat. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ditugaskan juga untuk mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik peserta didik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berdakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terus mendapatkan tantangan dan rintangan yang harus beliau hadapi. Beliau mendapatkan cacian, beliau mendapatkan cacian dan makian dari orang-orang yang tidak menyukainya, yang tidak menyukai dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun adik-adik sekalian, itu tidak membuat semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pudar. Tidak membuat semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam pudar untuk menyampaikan ajaran agama Islam ini, yaitu agama yang dapat membawa umatnya selamat di dunia dan di akhirat. Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memulai dan mendakwakan Islam kepada yang pertama, yaitu kepada keluarga terdekatnya. Perintah ini bisa adik-adik lihat, bisa adik-adik buka dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surat
Asy-Syu'ara ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, Nabi Muhammad SAW ini pertama kali beliau mendakwakan keluarganya. Karena apa? Karena keluarga adalah yang paling penting, yang paling utama untuk kita dakwai. Sebelum kepada orang lain, maka kita, adik-adik sekalian, kita harus berdakwah yang paling pertama, yaitu kita berdakwah kepada keluarga kita yang paling terdekat. Nah, berikutnya adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW ini dibagi menjadi dua bagian, adik-adik sekalian, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada awalnya Nabi Muhammad SAW ini menyebarkan agama Islam ini secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada awalnya Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam ini secara sembunyi-sembunyi. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW agar bangsa Arab pada saat itu tidak kaget menerima perubahan adat istiadat yang telah mereka lakukan turun-temurun. Dengan adanya Islam itu mereka tidak kaget nantinya. Nah, dakwah pada saat itu dilakukan di rumah sahabat yang bernama Arqam bin Abi Arqam, sehingga di situ disebut dengan Darul Arqam. Nah, yang kedua, yang berikutnya itu orang yang pertama yang menerima seruan agama Islam ini adalah keluarga dan para sahabat terdekat, yaitu yang pertama istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian masuk Islam berikutnya yaitu Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu beliau masih belum genap berusia 10 tahun. Beliau masuk Islam pada umur beliau belum genap 10 tahun. Nah, beliau ini Ali bin Abi Thalib merupakan golongan dari anak-anak yang pertama kali masuk Islam dan menerima seruan agama Islam. Nah, selanjutnya yang menerima agama Islam yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah yaitu mantan budak yang telah dimerdekakan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian beliau Zaid bin Harisah diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga yang masuk Islam pertama kali yaitu sahabat beliau yang paling terdekat, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adik-adik sekalian, beliau berdakwah kepada keluarga dan para sahabat lainnya. Nah, ini dibantu oleh para sahabat terdekatnya yaitu Abu Bakar. Abu Bakar ini beliau sangat giat, beliau sangat semangat untuk mendakwakan ajaran agama Islam kepada sahabat terdekat, kepada orang-orang. Beliau ini, Abu Bakar, adalah orang yang terkenal ramah, orang yang terkenal sangat berakhlak mulia dengan orang lain. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, Abu Bakar memiliki banyak sahabat. Usaha Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ini tidak sia-sia dalam mendakwakan. Banyak sahabat, banyak orang-orang yang memeluk Islam melalui perantara beliau, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, di antara para sahabat yang masuk Islam yaitu yang pertama Zubair bin Awam, kemudian Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka itulah yang kemudian
akan menjadi pelopor dari penyiaran Islam, dari dakwah Islam ini. Nah, setelah itu juga masuk pula sahabat-sahabat yang lain, adik-adik sekalian, yaitu Bilal bin Rabah. Mungkin adik-adik pernah mengetahui, pernah mendengar Bilal bin Rabah. Terus Abu Ubaidillah bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Ma'zun, Ubaidah bin Harith, Fatimah bin Khattab, Habab bin Arad, dan Abdullah bin Mas'ud. Itulah sahabat-sahabat yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Nah, adik-adik peserta didik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka para sahabat ini yang mula-mula yang paling pertama memasuki agama Islam dan memeluk ajaran agama Islam ini, mereka mendapatkan julukan dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Mereka mendapatkan julukan dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu artinya orang yang pertama-tama masuk Islam. Ingat ya adik-adik, mereka yang pertama memeluk agama Islam mendapatkan julukan dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam. Nah, berikutnya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Nah, wahyu tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini dan berdasarkan ayat ini, maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwakan dakwah Islam ini secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan ini tidak hanya disampaikan kepada keluarga, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat secara umum. Nah, pada awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan ini, beliau tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari kaum Quraisy. Beliau diejek. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela, disebut sebagai orang gila. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai penyihir. Nah, bisa adik-adik bayangkan bagaimana seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh masyarakat Quraisy. Namun hal itu tidak membuat semangat Nabi Muhammad SAW putus asa untuk terus mendakwakan Islam ini, untuk terus mendakwakan dakwah yang hak ini, yaitu mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW dengan penuh kesabarannya, dengan penuh ketabahannya menjalankan dakwah ini. Nah, sikap inilah yang harus adik-adik terapkan pada zaman sekarang ini. Adik-adik harus senantiasa bersabar. Adik-adik harus senantiasa penuh semangat untuk apa? Untuk terus belajar, untuk terus belajar tentang agama ini, untuk terus belajar tentang Islam, agar adik-adik sekalian bisa selamat baik di kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat kelak nanti. Ya, adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdakwah kepada kaum Quraisy dan penduduk Mekah ini kurang lebih selama 13 tahun. Kurang lebih beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada penduduk Mekah kurang lebih selama 13 tahun.
Nah, baiklah adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini, pada pertemuan pertama pada hari ini. Adik-adik sekalian, untuk selanjutnya adik-adik bisa membuka buku yang pekan lalu Ustadz menyuruh adik-adik untuk memfotokopinya, yaitu buku Sejarah Kebudayaan penerbit Erlangga. Nah, di situ adik-adik bisa membuka pada halaman 2. Pada halaman 2 adik-adik bisa membukanya. Di situ ada gambar. Di situ disuruh adik-adik untuk mengamati gambar yang ada di dalam buku tersebut. Nah, tugasnya adik-adik pada pekan ini, adik-adik bisa mengamati gambar tersebut, kemudian adik-adik menulis apa yang ada di gambar tersebut. Adik-adik berikan tanggapan yang ada di gambar tersebut. Kemudian nanti tugasnya bisa adik-adik kumpul melalui WA. Bisa adik-adik menulis di buku dulu, kemudian nanti dikirim di WA grup ya. Ya, itu adik-adik pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz pada penjelasan tadi bermanfaat untuk adik-adik dan bisa menambah wawasan adik-adik sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.